Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ibnu Laksono. Saya dari kelas Y1A NPM 20204350284. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu yang muncul sebagai sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaan ekonomi Islam sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini 1500 tahun yang lalu. Karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Masalah perekonomian Islam senantiasa menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat. Berbagai sistem perekonomian muncul sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi secara tepat dan akurat. Kenyataannya mengalami kegagalan dan sangat sedikit yang mencapai keberhasilan serta tidak mampu memberikan jaminan sosial terhadap rakyatnya. Aktivitas manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi yang terjadi melalui interaksi antar manusia. Dalam Islam disebut muamalah. Dalam Al-Quran berkaitan dengan kegiatan interaksi ekonomi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan dengan cara yang batil. Ilmu pertama ekonomi Islam normatif yaitu studi tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan urusan harta benda al-mal yang cakupannya adalah kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Bagian ini merupakan pemikiran yang terkait nilai atau valuasional karena diperoleh dari sumber nilai Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam normatif ini oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani 1990 disebut sistem ekonomi Islam, An-Nizam al-Istiqadi fal al-Islam. Di bawah ini akan diberikan pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam. Menurut Muhammad Akram Khan, Islam economic aims the study of the human well-being achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation. Tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Definisi ini memberikan dimensi normatif kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta dimensi positif mengorganisir sumber daya alam. Menurut Muhammad Nejatullah As-Siddiq, Islamic economics in the Muslim thinker as response to the economic challenge of their time in the end of all they were aided by the Quran and the Sunnah as by reason and experience. Menurut As-Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal ijtihad dan pengalaman. Sistem ekonomi Islam harus terikat dengan syariat Islam. Sebab segala aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi wajib tunduk kepada syariat Islam. Sistem ekonomi Islam adalah salah suatu konsep penyelenggaraan kegiatan kehidupan perekonomian, baik yang berhubungan dengan produksi, distribusi, ataupun penukaran yang berlandaskan kepada syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem ekonomi Islam kontras dengan sistem ekonomi kapitalis yaitu sekulerisme, di mana paham sekularisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Sekularisme adalah jalan tengah di antara dua kutub ekstrim, yaitu satu sisi pandangan gereja dan para raja Eropa bahwa semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi gereja. Di sisi lain ada pandangan para filosof dari pemikir seperti Voltaire, Montesquieu dan menolak eksistensi gereja. Jadi sekularisme sebagian jalan tengah yang pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama, namun hanya membatasi perannya dan mengatur kehidupan agama
hanya ada di gereja. Sedang dalam kehidupan publik seperti aktivitas ekonomi, politik, sosial tidak lagi diatur oleh agama. Dalam kapitalisme pemanfaatan, kepemilikan tidak ada batasan tata caranya, dan tidak ada pula batasan jumlah, sebab pada sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kebebasan freedom atau liberalisme dan bidang pemanfaatan hak milik, maka seorang boleh memiliki harta dalam jumlah beberapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Maka tidak heran dibolehkan seorang bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran. Itu berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan harta, contohnya kegiatan pembelajaran seperti nafkah, zakat, sedekah, hibah, maupun berupa pengembangan harta seperti jual beli, ijarah, syirkah, sinaah, industri atau pesanan barang dan sebagainya. Seorang muslim boleh memiliki harta berapa saja sepanjang diperoleh dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam. Maka dalam masyarakat Islam tidak diizinkan bisnis perjudian dan pelacuran karena telah diharamkan oleh syariah. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam. Dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar, yaitu prinsip ilahiyah, di mana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang erat sekali, yaitu azas keselarasan, keseimbangan, dan bukan persaingan, sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam diantaranya sebagai berikut. Yang A. Ekonomi ilahiyah Rabbani. Sebagai aktivitas manusia terhadap ekonomi harus selalu bersandar kepada Tuhan, karena apapun yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia, dan dianugerahkan Allah kepada manusia sebagai wakil Allah yang di muka bumi atau khalifah Allah untuk mengelola sumber daya alam secara adil. Yang B. Dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Berarti dalam mencari rezeki harus halal lagi baik. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88 dijelaskan, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Tujuan ekonomi Islam. Adapun tujuan hidup manusia adalah dua dimensi yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, untuk mencapai ridhonya, dan hubungan manusia, hablum minannas, mendatangkan rahmat bagi seluruh alam, sehingga tercipta kesejahteraan hidup baik di dunia dan di akhirat. Inilah merupakan tujuan dari penerapan perekonomian Islam secara umum. Secara umum, tujuan ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan ekonomi umat supaya lebih makmur atau meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik, mewujudkan perekonomian yang stabil namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lembaga ekonomi Islam. Lembaga keuangan di Indonesia berbasis syariah Islam disebut LKS. Dibedakan menjadi dua, yaitu LKS Bank dan LKS yang bukan bank. Komponen yang termasuk dalam kategori lembaga keuangan syariah adalah Bank Umum Syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha bank selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dengan utamanya. Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain. Yang A. Pemindahan uang. Yang B. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. Yang C. Membeli dan menjual surat-surat berharga. Yang D. Memberi jaminan kredit. Yang kedua, BPR. BPR Syariah atau Badan Perkreditan Rakyat Syariah. BPRS menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka. Berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan, dengan itu menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10
Keunggulan kompetitif ekonomi Islam. Islam sebagai ad-din mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi. Al-Quran secara tegas menyatakan kesempurnaan Islam tersebut dalam banyak ayat, antara lain Surah Al-An'am ayat 38 menjelaskan, tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu yang kami luputkan dalam kitab kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Sikap umat Islam, utamanya ulama dan intelektual muslim yang mengabaikan kajian-kajian muamalah, sangat disesalkan oleh para ekonomi muslim. Intelektual yang berharga ini oleh pusat-pusat riset akademik di bidang ilmu ekonomi muslim dalam bukunya Muslim Economic Thinking Foundation United Kingdom 1976. Dan materi terakhir yang ingin saya sampaikan adalah penataan kembali sosialisasi ekonomi di Indonesia. Bila disadari bahwa salah satu sebab utama terjadinya krisis ekonomi adalah karena tingginya suku bunga pinjaman dan membengkaknya utang luar negeri sebagai konsekuensi dari liberalisasi kebijakan moneter dan keuangan internasional. Kegiatan bisnis berdasarkan prinsip partnership atau kemitraan dari partisipatori secara luas di kalangan segala lini. Demikian pembahasan yang telah saya jelaskan di materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.